Lilis Karlina yang cantik menawan, wajahnya yang membuat tergoda. Yang selalu diam di sudut kelas sekolah, membuat temannya selalu jatuh hati. Tak sedikit pula temannya yang menginginkan kasih sayang darinya, namun karena di sekolah pesantren murid dituntut, harus taat beragama, serta disiplin, membuat hati semakin bergelora. Dikarenakan kecantikannya, Lilis Karlina menjadi tersiksa, karena ulah guna-guna pelet dari puluhan orang temannya. Karena beda fisik Lilis Karlina yang fisiknya sangat mencukupi untuk disebut cantik, dan wajahnya yang mencukupi disebut anggun, ia selalu dihantui perasaan buruk dari teman sekolahnya. Di luar sekolah temannya mencoba mengajaknya bermain, namun ia enggan untuk mengikutinya. Ia berpikir ia tak pantas untuk diajak bermain. Dengan rasa penasaran semakin menjadi, temannya semakin banyak yang ingin menggodanya, namun ia tetap berdiam diri. Pada suatu hari beberapa orang temannya mencoba bermain ke rumahnya, dan semua itu Lilis Karlina menyapanya dengan baik. Semakin tampaklah gaya keseharian Lilis di rumah, kecantikannya semakin jelas, seperti memukau banyak laki-laki. Dengan perasaan yang bergelora dan rasa cintanya yang begitu dalam, timbullah di hati temannya untuk mencari jalan pintas. Fikri ingin mencoba membuatnya tergila-gila dengan cara mantra-mantra yang tidak dibenarkan. Ia mengingat di kampungnya dengan seorang dukun yang bisa melakukan semua itu, maka pulanglah ia ke kampung halamannya. Dengan penuh semangat, ia mengunjungi Mbah Kosim. Mbah Kosim yang dijuluki dukun tampung. Fikri membawa foto Lilis Karlina dan menyerahkannya kepada Mbah Kosim. Lalu dengan senyum yang menantang Mbah Kosim menerimanya dengan senang hati. Namun Fikri tidak tahu temannya yang bernama Doni sudah terlebih dahulu melakukan hal yang sama dan juga teman yang lainnya. Setelah itu Fikri disuruh menanam foto Lilis Karlina di dalam tanah dan botol, dan Fikri disuruh pulang. Dengan penuh harap Fikri pulang ke sekolah. Ia sudah tidak sabar dengan menantikan hasil yang cepat, namun Lilis Karlina menjadi berubah. Ia malah sering melamun, dan Lilis setiap hari tak karuan, seperti orang yang dikejar-kejar setan. Teman-teman di sekolahnya mulai bertanda tanya, mengapa Lilis seperti ini, dan beberapa orang teman lainnya pergi lagi mencari dukun, guna untuk melihat dan cari tahu Lilis kenapa. Lalu mereka mendatangi dukun itu dan meminta bantuan untuk melihatnya. Sang dukun mengatakan, Lilis terkena gangguan, dia dipelet oleh temannya sendiri. Lalu Doni pun terkejut. Doni tak menyangka bahwa bukan dia saja yang melakukan hal seperti itu. Kini mereka menjadi pusing. Namun pusingnya mereka tidak membuat mereka berhenti atas perbuatannya. Dukun, saling pasang mantra masing-masing. Di antara Fikri dan Doni semakin panas bersaing. Lilis semakin rentan. Kini jiwanya seakan tak mampu lagi menanggung derita. Karena tidak tahan lagi, Lilis berhenti sekolah. Ia meninggalkan pelajarannya demi menanggung beban jiwanya. Lilis Karlina kini sakit-sakitan, kepalanya pusing, tubuhnya lemas, badannya kurus. Ia selalu berobat kemana-mana namun tidak kunjung sembuh juga. Nah, semoga ini menjadi pelajaran untuk kita. Jika mempunyai anak perempuan, hendaklah senantiasa diperhatikan dan dikontrol pertemanannya agar supaya tidak terjadi seperti ini. Itu sajalah yang dapat saya bahas. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.